101,1 Smart FM Makassar KG Radio Network. Selamat malam Smart Listener. Di jam 7 malam hari Rabu seperti biasa ada Rifa Majid lagi menemani aktivitas malam Anda di satu program yang selalu menghadirkan keseruan bersama anak-anak muda dan juga komunitas-komunitas keren yang ada di kota Makassar. Apalagi kalau bukan Smart Community. Dan malam hari ini saya punya tamu spesial nih Smart Listener. Orang-orang yang kadang dianggap sebelah mata. Selalu dianggap, dari apa gitu kau? Main game terus kau bikin. Kadang-kadang kalau orang mau killing time gitu ya, mengisi waktu luang ya apalagi kalau cowok-cowok ya kan suka banget mainnya main game. Nah, banyak yang berpikiran negatif soal game ini sendiri ya, tapi ternyata gamers itu punya jalannya sendiri Smart Listener. Tidak serta-merta dilihat sebagai orang yang pemalas, sukanya main doang, gak mau kerja, dan lain sebagainya gitu ya. Tapi ternyata mereka ini membuktikan mereka ini adalah orang-orang yang memboyong prestasi bahkan untuk Sulawesi Selatan melalui hobi mereka yaitu bermain game. Dan topik kita malam hari ini adalah soal eksistensi e-sport di Sulawesi Selatan dan malam hari ini juga udah hadir nih teman-teman saya yang tampan 1, 2, 3, 4, 5, 6 orang Smart Listener. Saya dikeroyok nih sendirian di sini. Ada teman-teman dari tim Gigs e-sport ya, benar nggak? Betul. Benar. Gimana kabarnya? Halo. Halo. Oke. Ada nggak sih yel-yelnya kalau Gigs e-sport itu? Nggak ada ya. Oke, kayak ye atau pagi kayak gitu ya. Oke, boleh dong perkenalkan satu persatu siapakah yang hadir malam hari ini di studio Smart FM Makassar ya. Mungkin ada juga sekarang yang lagi nonton di YouTube channel Smart FM Makassar bisa melihat ya dan menghitung sendiri. Ini adalah Smart Community paling rame selama pandemi ada. Tepuk tangan dulu dong. Yeay. Karena biasanya kita undangnya terbatas ya, tapi sekarang mereka datang satu tim rame-rame dan pastinya mematuhi protokol kesehatan. Kita semua menggunakan masker ya di sini. Oke, kita kenal dulu dari yang pertama. Nah, ini Mi orang tuanya ini. Bapaknya anak-anak kah? Andi Wahyudi. Aka Goib. AKA Goib. Dia ini adalah manajer dari Gigs e-sport. Gitu ya, bener ya sebutannya. Kemudian juga di sebelahnya ada siapa? Ya. Perkenalkan, nama saya Rafael aka Fierce. Oke, Fierce. Terus di sebelahnya lagi? Nama saya Reza, aka GGWP. Apa itu GGWP? Good game well played. Wih, bagus. Di sebelahnya? Ashar Rahman, biasa dipanggil Kalis. Terinspirasi dari mana? Dari mamaku. Oh. Bagus, anak yang berbakti. Kemudian juga di sebelahnya siapa lagi? Nama saya Fahri, biasa dipanggil Lebrons. Lebrons, Ahmad Fahri, biasa dipanggil Lebrons. Dia biasa dipanggil makan. Mainstream ya. Aduh, enggak lucu jokesnya, baik. Terus yang terakhir? Nama saya Yadi, aka Spawn. Spawn itu artinya apa? Dia itu superhero. Oh, superhero. Wah, luar biasa. Kita kedatangan superhero di sini Smart Listener. Alhamdulillah. Mereka ini adalah para atlet e-sport ya. Bisa dikatakan seperti itu. Mereka adalah satu tim semuanya di Gigs e-sport gitu ya. Dan untuk Anda yang juga penasaran soal dunia game, terus gimana sih sebenarnya eksistensi dan juga geliat e-sport ini di Sulawesi Selatan, Anda boleh ikutan ngobrol bersama kami di WhatsApp di 0811461011. Di kolom komentar YouTube channel juga live chatnya bisa dimaksimalkan, dimanfaatkan Smart Listener. Belum apa-apa, ada Mi idolanya Charles G, kaku banget weh. Senyumku sedih. Udah kelihatan senyumnya pakai masker. Oke, nanti kita akan bacakan satu-satu ya komentar yang ada di YouTube channel. Tapi kita tahan dulu. Ada sesinya akan kita bacakan satu-satu. Selain kita perkenalan, tentunya kita harus kenal juga dong apa sih sebenarnya e-sport itu. Dan kalau di Sulawesi Selatan sendiri, khususnya di kota Makassar nih, e-sport itu kapan hadir? Siapa yang mau jawab? E-sport. Kalau
kapannya sih kalau sebenarnya kalau game Point Blank ini ya divisi yang ini sudah dari 2009. Oke. Iya. Kedengaran ya? Iya. Dari 2009. Masih jalan sampai sekarang. Nah kayaknya e-sport itu baru muncul kemarin. Baru muncul. 2018. Iya, sekitar 2018. 2018 ya. kemudian baru dikenal Iya. sebagai e-sport gitu ya. E-sport. Kalau Jix sendiri sejak kapan tim ini terbentuk? Kalau tim terus terang ini sebenarnya dulu kita rival. Oh ya? Iya. Masa? Rival sebelumnya ini kita rival. Mm-mm. Memang kalau bicara tim, saya bentuk ini tim dulu dari 2016 Mm-mm. sampai sekarang ini masih jalan. Tapi memang kemarin timnya bongkar di mix. Oke. Iya. Baik, tapi kalau masing-masing kalian gitu ya, Iya. bergelut atau hobi main gamenya, kenal dengan dunia game ini sejak kapan masing-masing? Dari Spawn dulu, Spawn. Kalau saya waktu masih SMA. SMA itu tahun Iya. berapa? Itu tahun berapa ya? 2010 kayaknya. Oh oke, kelihatan umurnya ya. Oke, dia angkatan berapa? Itu 2010. Iya. Kenapa suka main game? Seru aja. Suruh aja gitu ya. Oke. Kalau LeBrons Kalau saya dari 2009. 2009. Oke, terus Calis Dari SD, SD mau Dari apa? dari SD luar biasa. Kelas berapa itu SD? kelas 6. Kelas 6. Langsung tahu main PUBG, Mobile Legend. Belum, masih Point Blank. Oh, Point Blank Iya. dulu ya. Oke, itu tahun berapa? Tahun 2010. Oke, terus kalau GWP? Kalau saya akhir tahun 2012 baru main. Oh, baru main. Terus kalau Fir sendiri? Sebenarnya udah lama juga ya. Ya, kalau saya SMP juga sama SMP. ya. Tahun 2010 juga. Ya, Oke, berarti rata-rata memang dimulainya kalian bergelut di dunia game ini sudah ya 10 tahun ya sampai sekarang. Iya. Nah, kalau kalian melihat sendiri di Kota Makassar tuh gimana sih geliatnya gitu? Para tim-tim atau gamers di Makassar lah yang kalian lihat dari kacamata seorang manajer dulu deh. Kalau Boleh didekatkan mikrofonnya? masalah ini apa deh? Masih bisa dibilang besar lah komunitasnya di Makassar. Terus tiap turnamen itu memang masih rame. Cuman sekarang kan pandemi memang event yang kurang, event offline kurang. Makanya jarang ada istilahnya komunitas ketemu semua tim-tim di Makassar begitu. Oke. Kalaupun ketemu online. Tapi memang kalau masalah antusiasnya dari dulu PB Point Blank itu masih rame sampai sekarang. Sampai sekarang. Oke. Iya. Yang paling diminati dari semua segala macam jenis game itu apa? Kalau saya sampai sekarang masih Point Blank. Point Blank. Kalau di Jix sendiri ada berapa divisi sih? 2. 2. Iya. Yang satu Point Blank ini, yang satu lagi PUBG Mobile. PUBG Mobile. Tapi kalian main game yang lain juga nggak sih? Main. Main apa-apa coba? Yang paling sering dimainin selain Point Blank. Mobile Legends. Mobile Legend oke. PUBG apalagi? Free Fire. Free Fire, Dota 2 juga main? Oh, enggak. Enggak ada yang main Dota. Enggak ada kayaknya. Nggak ada ya? Enggak ada. Oke baik, saya juga nggak main sih sebenarnya. Oke, tapi saya pengen tahu dari kacamata kalian gitu ya. Kan kalian hobi udah sekian tahun lah ya, 10 tahunan gitu bergelut dengan dunia ini. Apa sih sebenarnya yang seru dari bermain game? Coba. Calis deh, Calis. Apa yang membuat kita bener gak sih kata orang ya, kalau kita sudah main mie game seperti lupa waktu bener. Istilahnya kayak ketagihan gitu. Seperti itu kah? Seperti itu kalau main bareng sama teman di warnet. Tapi kalau main sendiri Kurang seru. kurang seru. Iya. Coba kalau LeBrons, Kalau dirimu apa yang seru? Kenapa kayak aduh nggak bisa tuh dilepas kayak tuh HP. Nggak bisa nggak berhenti main game. karena kompetisinya. Oh karena kompetisinya. Tiap tahun itu juaranya pasti di Makassar berubah-ubah. Mhm. Makanya itu serunya. Itu yang serunya memperebutkan juara itu ya. Tim mana kira-kira? Nah kalau Jix sendiri berapa kali juara? Kalau juara apa nih? Kalau juara region sudah 2 kali semenjak Gigs deh. Mm-mm.
Kalau juara region sudah 2 kali. Udah sempat ke nasional juga? Iya, event nasional. Event nasional ya. Itu juara Wakili Makassar. mewakili Juara, Makassar. iya. Kita Oke. wakili timur. Indonesia Timur. Timur. Mewakili Indonesia Timur. Wow, keren banget. Nah, gimana sih sebenarnya ada yang mengatakan ada perbedaan yang mungkin orang banyak nggak tahu. Ada perbedaan antara atlet e-sport dan juga gamer biasa. Nah, apa sih perbedaannya? Dan kalian ini masuk di kategori yang mana nih? Apakah hanya gamer biasa atau masuk dalam kategori atlet e-sportnya? Nanti kita akan bahas di sesi selanjutnya. Sambil juga kita akan membacakan komen-komen yang masuk di YouTube channel dan juga WhatsApp Smart FM Makassar. Anda bisa bergabung sekali lagi, saya ulangi, bisa di 0811461011 dan juga di kolom komentar YouTube channel kami Smart FM Makassar. Sama dengan teman-teman dari Jix. Say hi dulu tuh yang nonton ya di live streaming kita di YouTube channel Smart FM Makassar. Udah banyak sekali komennya. Dari TK Rafael main PB katanya. Betulkah seperti itu Rafael? Dari TK? Dari SMP. Oh, dari SMP. Sudah tahu tadi diklarifikasi ya kan, dari SMP bukan dari TK. Sudah terus juga 3 dari kiri dicari taya katanya. 3 dari kiri. Banyak nih komen-komen luar biasa nih netizen. Oke, nanti kita akan bacakan ya. Kalau misalnya ada pertanyaan, silahkan langsung disampaikan ya. Mau disampaikan juga untuk idola-idola yang ada di sini, silahkan langsung dituliskan. Boleh di WhatsApp kami di 0811461011 dan juga yang sekarang lagi nonton di YouTube channel Smart FM Makassar. Nah, kalau tadi kita udah sempat menyinggung ya, e-sport itu di Sulawesi Selatan ya sekitar 2018 kemudian baru rame gitu ya. Tapi teman-teman ini sendiri udah terjun di dunia gaming itu sejak 2010. 2009 bahkan ya. Udah belasan tahun. Nah, tapi kadang orang nggak tahu istilahnya, tapi nggak tahu sebenarnya apa sih yang membedakan antara atlet e-sport dan juga gamer gitu. Kalau dari sudut pandang kalian apa nih? Perbedaannya sport. Rafael maybe? Ya kalau mau dibilang gamer dengan profesional itu tentu berbeda. Kalau misalnya gamer itu cuma main saja begitu. Kalau misalnya anggap kita ikut untuk ke profesional, kita di situ ada latihan. Kita ada di situ, manajemen waktu, atur waktu untuk bersama biar dapat chemistry, ya seperti itu. Oke, ada latihannya dan benar-benar profesional. Ya. Menghasilkan juga dong ya. Ya. Oke, tapi by the way boleh dikasih bocoran sedikit gitu. Kalau jadi gamer atau profesional seperti kalian, itu gajinya banyak nggak sih? Bisa benar-benar menjanjikan nggak sih profesi ini gitu? Seperti misalnya anak-anak sekarang kalau ditanya mau jadi apa? Jadi YouTuber. Nah mungkin satu saat ada yang pengen jawab, saya pengen jadi atlet e-sport. Saya pengen menjadi seorang pemain game profesional gitu. Semenjanjikan itukah atau gimana? Kalau bicara masalah gaji, Iya. di Makassar itu belum ada manajemen yang memang SOP-nya pakai gaji. Iya. Cuman memang saya kemarin masuk istilahnya di Gigs e-sport, memang kita cuman minta fasilitas. Oke. Iya. Dan cuma memang kita istilahnya murni karena mau cari prestasi. Prestasi ya. Iya. Dan membuktikan bahwa ini bukan hanya sekedar main game ya Iya. nggak sih? Karena terus terang kayak di umur segini bukan waktunya kita mau main-main istilahnya. Benar. Iya. Karena kalau kayak saya kemarin baru istilahnya lepas dari player itu ke manajer, istilahnya ke manajer di 2019 kemarin deh. Masih aktif kemarin 2019 kemarin Sebagai player. sebagai player. Kalau dipikir saya punya anak 2, ada usaha. Kalau saya mau main-main istilahnya bagaimana ya? Untuk sekedar main begitu saja saya rasa buang-buang waktu. Benar. Iya. Iya. Nah, Iya. apa sih sebenarnya syaratnya gitu untuk bisa
seperti kalian menjadi player profesional gitu? Satu-satu dong. Dari kacamata masing-masing player nih, apa yang harus dimiliki oleh seorang newbie gitu kalau pengen jadi bukan hanya sekedar pemain game biasa tapi juga profesional? Ya. Harus mempunyai skill sih. Skill. Ya. Skill seperti apa itu? Seperti pintar memainkan game tersebut, ya. Apalagi? Karena setiap tahun juga itu pasti kalau kita jarang main kayak apa ya, upgrade permainan orang gitu. Strateginya berbeda-beda. Kalau makin ke tahun makin jago lagi orang. Ya. Makanya harus main juga terus. Harus upgrade terus Ya, skillnya upgrade, ya. gitu ya. Kalau dari LeBron sendiri, apa yang harus dimiliki kalau pengen jadi professional player? Iya, kalau bagi saya sih harus rajin main terus jangan cepat menyerah lah. Itu aja. Oke. Tapi kalau dari orang tua kalian masing-masing nih ya, ini kan kalian dari berbagai macam kalangan gitu. Ada yang mahasiswa juga. Orang tua seperti apa responnya? Yang sekolah nih. Yang sekolah. Kalau Iya. orang tua sih mendukung, yang penting tahu arahnya kemana dan positif. Oke. Tapi udah dijelaskan juga ya Udah. ke orang tua gitu. Kalau Calis apa? Gimana? Yang penting Atur waktu. jujur, Heeh. yang di apa di kayak dikerjakan Heeh. positif, tidak sembarang bergaul, Heeh. hanya di warnet saja. Iya. Jadi kalian setiap hari nongkrongnya di warnet ya? Kopdarnya di warnet ya? Enggak, karena punya arena sendiri ya nggak sih? Iya, kita kebetulan bisa dibilang yang sponsori kita ini Geeks Battle Arena. Memang warnet terbesar lah, bisa dibilang terbesar lah di Makassar. Oke. Nah, kalian tadi mengatakan bahwa untuk menjadi seorang player profesional yang membedakan salah satunya adalah kalian juga harus butuh time management yang baik karena ada latihan. Gitu. Nah, kalau latihannya seperti apa biasa? Metode latihannya seperti apa nih, Pak Manajer? Kalau metode latihan paling mapping, Mm-mm. terus cari strategi yang memang jarang dipakai. Mhm. Itu saja. Terus perbanyak briefing. Oke. Iya. Kalau seminggu berapa kali teman-teman ini ngumpul untuk kemudian main bareng, latihan istilahnya? Kalau latihannya 3 kali seminggu, Mhm. kalau masalah briefing itu dalam seminggu paling sekali. Dalam latihan itu sendiri kan ada strategi-strategi kemudian yang disusun. Kalau dalam permainan bola kan ada susunannya gitu 4-3-3 dan lain sebagainya. Nah, kalau di point blank sendiri ada nggak susunan yang seperti itu? Oh, nanti kok di sini, nah, kok di Tetap sini, kok di ada. sini. Karena kita pakai skema. Mhm. Tetap istilahnya ada atur spot player begitu. Mhm. Atur spot player istilahnya memang ada posisi jaganya karena kan ini game FPS kita CTT Counter Strike kan istilahnya Istilahnya apa? counter teroris Mhm. sama teroris. Jadi kita jaga site. Nah, itu yang harus memang kita atur skema bagaimana caranya supaya teroris tidak masuk di spot kita. Oke. Kalau dari point blank sendiri kesulitannya biasanya apa? Yang kadang-kadang membuat tim itu kalah gitu dalam sebuah permainan. Kalau Biasanya dari saya mental. Mental. Iya. Kenapa mental? Karena kalau di Makassar terus terang dikenal sekali cepat drop mental. Mhm. Iya. Karena kita terus terang ini di Makassar belum bisa bersaing ketat memang di nasional Mhm. kalau bagi saya. Oke. Ya, memang mental sama jam terbang yang harus dipersiapkan baik-baik. Oke, mental dan jam terbang. Selain itu apa lagi? Rafael mungkin mau menambahkan fierce. Yang kadang sulit dan itu tadi dari mental gitu ya, yang kadang membuat satu tim itu kalah dalam sebuah permainan. Tapi kalau dari segi strategi gitu atau apapun itu yang ada di dalam sebuah game khususnya point blank ini, yang sulit apa sih? Begini, kalau misalnya bilang dalam game itu game-game apa saja pasti salah satunya itu komunikasi. Ya, jadi kalau komunikasi itu agak
agak gimana ya, agak miss begitu, ya pasti strategi juga kurang jalan seperti itu. Jadi komunikasi antar tim Ya, harus sama-sama dibangun gitu ya. Iya. Makanya itu fungsinya briefing. ya. Nah, luar biasa. Kalau siapa lagi tadi? GGWP. Kalau dari saya chemistry. Chemistry. Kalau percuma satu tim kalau chemistry-nya nggak dapat susah. Oke. Kalau sering berkelahi gitu atau enggak satu paham seperti itu. Pernah gak kalian berkelahi? Atau, Dari kau tadi kenapa kau begini gitu. Nah, itu sering Oh, sering ya? sering. Nah, gimana Pak Manager untuk solve the problem gitu? Enggak. Saya rasa bumbu-bumbu ini sih kalau itu bumbu-bumbu untuk solid. Aha. Kalau cekcok biasa lah kalau dalam tim. Oke. Iya. Jadi kalaupun dia istilahnya cekcok, paling ya itu ya saya minta kemarin juga sama tim kalau cekcok itu jangan dalam game. Mhm. Nanti kelar baru kita briefing kasih selesai Ya, masalah. ya. Jangan sampai nggak dengar orang. Oke. Karena itu rahasia dapur kita gitu ya. Oke. Nah, sekarang gimana sih sebenarnya pengalaman kalian masing-masing gitu selama terjun di dunia game ini dan kemudian menjadi seorang professional player gitu. Saya sih pengalaman yang paling berkesan itu pas 2007. Ah, sampai di sana dapat juga ini. Dia di sana langsung pas sudah kompetisi nasional Mm-mm. dapat langsung besok harinya internasional. Oh. Iya. Jadi dapat euforianya begitu. Mm-mm. Iya. Seperti itu. Dengan waktu yang berdekatan begitu Iya, ya. besok harinya langsung internasional. Langsung tingkat internasional. Iya. Wow, waktu itu siapa yang menang? Waktu itu yang Indonesia menang. Indonesia Iya. juara dunia Iya, ya. juara dunia juga. Wow, luar biasa. Kalau Reza, pengalaman yang paling mengesankan sampai sekarang makanya kayak aduh nggak bisa meninggalkan dunia game ini gitu. Ada satu turnamen mungkin yang juga mengesankan. Kalau saya waktu juara di Pandora Mhm. di Tahun berapa itu? 2018 atau 19 kalau nggak Mhm. salah. Waktu itu juara karena sempat dilarang kan, Mhm. karena ada acara keluarga. Cuman Oh, ngotot, sempat dilarang berangkat. sempat dilarang. Cuman Oke. ngotot mau pergi. Tapi berbuah hasil juga. Wow. Orang tua senang dong pasti ya. Jadi cerita Dong. Kalau Calis apa? Banyak ini. Banyak-banyak. Yang berkesan. Pengalaman apa gitu yang paling lah. Anu, lolos grand final di Medan. Kita nungguin loh kelanjutannya. Oke. Jadi bersambung nih atau udah? Bersambung. Oh, bersambung berarti ditungguin ya episode selanjutnya. Lebron apa? Kalau saya kebetulan kemarin tahun 2019 lawan juara dunia dan kebetulan hoki menang. Oke, menang. Iya. Wow. Apa yang membuat waktu itu menang? Kira-kira? Murni hoki. Murni hoki ya. Oke, skill itu sekian persen. Sisanya adalah keberuntungan. Oke. Kalau dirimu apa? Kalau saya pengalaman mengesalkan Kenapa mengesalkan? karena itu hari waktu grand final di Bandung gagal masuk 4 besar kalah apa ya, gara-gara miskomunikasi aja, kirain udah menang ternyata belum. Oh gitu. Ya kirain udah menang, main ternyata kalah. Itu makanya dibilang jangan kita terlalu cepat bahagia, say. Jangan kita terlalu cepat sombong. Oke, baik, kita akan lanjutkan lagi. Banyak sekali pertanyaan yang harus dibacakan di kolom komentar. Nanti kalian jawab satu-satu ya. Dan juga nanti mereka akan kasih tips nih, gimana sebenarnya untuk menjadi seorang newbie yang pengen jadi professional player juga ya.
Mungkin juga bisa sedikit share strategi-strategi yang sederhana gitu ya, yang bisa dimanfaatkan. Jangan kemana-mana, Smart Listener, tetap bersama kami di Smart Community. Dari tim Jigs Esport. Masih semangat teman-teman? Masih dong. Harus ke semangat karena mau jawab pertanyaan ya. Ada yang cari Ki. Taya. Oke. Ada dari Azarca. Bagaimana caranya membagi waktu dari kerja, keluarga, pasangan, dan juga game e-sport? Siapa yang mau jawab? Silakan Bapak Manajer mungkin. Kita tuh kayaknya ini tujuan dari pertanyaan. Coba silakan. Anda. Pertanyaannya. Bagaimana cara membagi waktu? Kalau spawn gimana? Ya makanya itu kami tuh seminggu 3 kali. Dilepas aja mungkin ya. Seminggu 3 kali latihan. Janjian sama anak-anak. Hari gini nih waktu kosongnya. Ya jadi itu aja sih. Oke, backgroundnya spawn apa? Udah menikah. Udah menikah. Oke, jadi memang benar-benar spend waktu nih, ada waktu khusus untuk latihan karena kan latihannya seminggu 3 kali ya. Sisanya buat keluarga. Family time. Oke, udah terjawab ya netizen. Kemudian ada Septuacian. Mbak, dukung terus Jigs. Sekarang mereka akan prepare untuk perwakilan Makassar ke kancah nasional. Lagi prepare buat event apa nih? Kebetulan kami tuh salah satu perwakilan dari region sentral untuk turnamen bowl league yang lagi berlangsung ini. Tapi tunggu dulu kualifikasi dari region west sama S dan opennya. Oke. Sampai sekarang udah berapa persen persiapan kalian nih? Sesiap apa kalian? Ya 80% lah. 80%. Ya kan masih lama, masih bisa prepare lagi. Oke. Gimana Pak Manajer? Senyum-senyum Pak Manajer nggak enak. Terus pertanyaan dari Zerenity GD. Katanya dong mereka pernah nge-cheat apa enggak? Pernah nge-cheat apa enggak? Ayo siapa mau jawab? Pernah. Waktu masih belum jadi pro player. Masih waktu zaman-zaman SD bocah-bocah warnet. Bocil. Iya. Oke, kalau dirimu Lebrons apa? Pernah? Nggak pernah ya? Jujur. Reza apa Reza? Pernah? Nggak pernah juga. Rafael? Ya kalau saya pernah. Pernahnya itu cuma cheat seperti kayak untuk pangkat, untuk dinaikkan ke pangkatnya kayak begitu. Oke. Pernah. Kalau Bapak waktu belum pensiun jadi player? Enggak pernah. Nggak pernah ya. Semuanya berjalan sebagaimana mestinya gitu ya. Oke. Udah terjawab. Selanjutnya, pernah nggak ada penolakan dari keluarga? Ayo. Siapa yang mau jawab? Kalau saya sih tidak, karena kan terus terang saya sudah dari kecil tidak ada bapak. Jadi mama saya itu dia bilang apa saja kau bikin saya yang jelas tidak negatif. Seperti itu. Oke. Reza atau Charles mungkin ada penolakan? Kalau saya awal-awalnya ditolak karena dulu tidak bisa atur waktu. Tidak bisa atur waktu antara main game dengan sekolah. Jadi dulu tolak, tapi sempat nggak naik kelas gara-gara game? Oh, enggak. Oh, nggak pernah ya. Alhamdulillah. Oke, siapa lagi nih? Pernah mendapatkan penolakan dari keluarga? Kalau saya pernah, tapi sekarang sudah tidak. Semenjak sering juara, uang hadiahnya saya bagi biasa ke orang tua. Oke, alhamdulillah. Rezeki anak soleh. Katanya kaku banget kayak ketemu calon mertua. Semangat. Oke, siapa nih? Pernah nggak menggunakan program ilegal? Sama itu dengan Sama nge-cheat tadi ya. Terus bagaimana? Ntar dulu. Bukan percuma sudah ada chemistry tapi masih jomblo. Gitu. Siapa yang jomblo di sini? Saya. Oke, ngaku dia. Terus oh iya, ada salam nih, salam tim Jigs dari Jakarta, Alwin PT Antam katanya. Terus siapa lagi ya? Banyak nih.
Gimana waktu bermain game lalu ada pasangan menelpon, keluarga nelpon, lebih mengutamakan angkat telepon atau lanjut gamenya nih? Ai. coba. Silakan dijawab. Gimana? Kalau lagi main biasa, teleponnya diangkat. Tapi kalau lagi turnamen nggak aku angkat. Tunggu matchnya selesai dulu biar bisa fokus. Oke. Ya. Tapi itu mengganggu nggak sih? Ngeganggu sih harusnya. Mematikan gamenya Iya. juga ya? Ya? Mematikan gamenya juga ya? Iya, tergantung situasi juga Oh, sih. tergantung Iya. situasi. Jadi kalau lagi turnamen, lagi benar-benar serius nih, Iya. jangan diganggu dulu please ya. Terus ada apa lagi? Oh ya, dari Septua. Gue senang dan paling suka sama tim ini. Mereka tim pro player, tapi mereka tidak pernah menuntut banyak tim seperti ini yang harus dipertahankan dan dibesarkan, bukan kayak tim sekarang. Prestasi nol, minta sponsornya lebih. Coba komentarnya gimana? Kalau saya sih memang sekarang tim, maksudnya bukan kayak kita ini mulai dari nol merangkak naik, ini memang murni sponsor yang cari kita. Iya. Tapi kalau tim-tim sekarang istilahnya juara satu kali minta disponsori, minta ini banyak minta-mintanya lah. Oke. Minta mie cash, belum lagi minta uang jajan. Iya. Saya bilang kalau prinsip saya mending cari prestasi lah dulu. Biarkan sponsor yang cari kita. Iya. Iya. Karena ketika kita udah berprestasi, nanti rezekinya akan datang sendiri ya nggak sih? Iya. Nanti mereka akan cari kita malah ya. Apa yang selalu ditanamkan kepada masing-masing personil dari tim? Itu saja. Jangan angkat dagu. Jangan angkat dagu. Karena istilahnya kita ini juara, Boleh dekatkan mikrofonnya? jangan terlalu cepat puas lah. Mhm. Itu. Nggak sombong. Mhm. Karena kebanyakan sekarang player itu baru juara sekali sudah angkat dagu. Nggak mau lihat ke bawah. Itu saya tanamkan sama anak. Terus yang kedua memang jaga kekeluargaan lah. Anggap ini tim keluarga. Oke, ini adalah tim yang juga keluarga kalian gitu ya. Aduh, terharu sayanya. Coba dulu, peluk dulu itu manajernya. Ada pertanyaan lagi nih. Perlu jam terbang berapa lama biar jadi jago main game? Khususnya untuk bisa jadi seperti kalian. Apakah harus berpuluh-puluh tahun seperti kalian atau gimana? Coba, siapa yang mau jawab? Jawab. Main saja sekali. Jawaban yang sangat Simpel sekali. simpel. Main saja setiap hari, tapi waktunya berapa lama? Butuhkah bertahun-tahun atau seperti apa? Ya, dari diri masing-masing. Kalau ada waktu kosong main. Kalau Sebenarnya tergantung dari kemauan je. Kalau dia sering main terus istilahnya kan sekarang ada di YouTube. Ya. Bisa nonton istilahnya gameplay dari pro player. Bisa istilahnya dia lihat dari situ, atau memang karena dulu kalau zamannya kita memang kita bergaul sama istilahnya player yang sudah jadi. Kalau memang mungkin cepat instan begitu. Saya rasa begitu juga. Kalau memang mungkin istilahnya jadi pro player cepat, istilahnya dapat gameplay cepat, bergaul, atau memang banyak baca gameplay dari Benar. Kalaupun itu dilakukan secara otodidak ataupun sendiri, berarti memang harus benar-benar intens gitu ya. Oke, apa yang harus dipelajari gitu selain strategi dan juga seluruh tools yang ada di gamenya? Individual skill, oke. Seperti misalnya? ini Lempar pisau. Misalnya gerakan movingnya itu perlu dipelajari kalau di game point blank. Nggak bisa salah bergerak. Nggak bisa kalah langkah juga. Oke. Terus pertanyaan yang lain, siapa di antara kalian yang kuat bacot waktu main? Siapa? Yang bacot dan juga paling kalem. Coba silakan. GGWP. GGWP. Dari tadi memang kita nama tadi disebut-sebut. Kalau yang paling diam dan kalem
Calis. Oke, kelihatan anak baik-baik ya. Baik-baik atau berak celana. Oke. Itu ya. Reza berarti yang paling ribut. Paling bacot gitu ya. Kenapa? Suka gregetan kah atau gimana? Emosian Emosian ya. Suka kayak berkelahi berdua. ini sering Berdua ini, Tom and Jerry ini dua. Masa astaga. Bagaimana Pak Manajer mendamaikan Tom and Jerry-nya? Enggak, biasa sudah turnamen baru di ini. Oh iya. Baru dikata satu-satu kepalanya. Kau memang. Gitu ya. Terus ada pertanyaan apa lagi? Oke, masih ada beberapa pertanyaan. Nanti akan kita bacakan di sesi yang selanjutnya ya. Nah, dari sudut pandang kalian nih sebagai pro player gitu ya, gimana sih sebenarnya peluang dari e-sport ini ke depannya khususnya di Sulawesi Selatan? Apakah memang akan banyak lahir tim-tim yang baru dan seperti apa sih sebenarnya progres ke depannya nih? Ayo. Lihat nih. Oh iya, bagus ditunjuk nih. Ayo. Yang depan bicara tuh ya. Jadi Tidak kan. jauh lah. Siapa? Lebrons deh. Ya, Apa? peluangnya. Kalau peluang kedepannya sih tambah banyak sih tim-tim baru yang bisa tambah jago lah. Ya itu aja. Itu aja. Rafael mungkin? Iya, peluangnya itu. Tidak, maksudnya ya kalau bilang peluang besarnya itu pasti ada. Tergantung dari kita siap tidak untuk misalnya berkompetisi begitu, siap mental atau tidak, atau seperti begitulah. Iya, pokoknya begitulah ya. Begitu. Oke, mempersiapkan diri untuk berkompetisi. Ya. Kalau dari Pak Manajer mungkin apa yang perlu dipersiapkan ketika misalnya peluang ini besar nih ya. Semakin kita dimanjakan dengan teknologi, tentunya akan banyak game-game baru yang lahir, akan banyak juga kemudian skill-skill baru yang didapatkan, akan banyak juga tim-tim baru yang kemudian lahir begitu. Nah, apa sebenarnya yang harus benar-benar dengan peluang ini kalau di Sulawesi Selatan sendiri, tim-tim yang baru terbentuk mungkin atau yang pengen baru membentuk timnya, apa yang kira-kira harus diperbaiki gitu, yang menjadi fondasi awal juga? Kalau masalah fondasi awal sih itu saja, rutin latihan. Terus yang kedua memang harus rajin-rajin ikut turnamen itu saja, supaya istilahnya jam terbang sama mental. Oke. Harus rajin-rajin ikut turnamen, mentalnya bener-bener dikuatin gitu ya. Niatnya juga harus lurus ya. Oke, jangan dikit-dikit atau tujuannya pengen jadi pro player hanya pengen duitnya aja gitu ya. Harus luruskan niat. Terus apa harapannya ke depan nih untuk JIX sendiri, kemudian juga untuk ya e-sport dan juga tim-tim yang ada di Sulawesi Selatan? Kalau harapan dari saya sebagai manajer JIX, semoga ini game masih berjalan lah, masih berjalan lama. Terus yang kedua, semoga semakin banyak kompetisi offline. Dan kalaupun memang istilahnya alasannya karena pandemi, bisa dikasih online. Karena istilahnya kita persiapkan latihan, kalau tidak ada turnamen juga sama bohong. Jadi kalau saya itu karena kan di Makassar sudah ada di Sulsel sudah ada PBC juga. Itulah, perbanyak turnamen lah. Dari organisasi yang menaungi kalian gitu ya, PBS itu sendiri. Nah, kemudian kalau dari Rafael apa harapannya? Harapan. Iya, sama kayak begitu. Dilarang kopes. Ya semakin maju lah untuk game-game di khususnya ini Sulawesi Selatan. Semakin maju, amin. Ada pertanyaan nih, yang mendukung mereka sekarang ada siapa aja katanya? Dukung atau sponsor atau mana? Yang mendukung katanya, yang sponsor, ada sponsor juga berarti yang. Oke, sebuah brand kah atau? Kalau mau dibilang brand bukan. Misalnya
kan kalau di suatu game PB ini ada suatu komunitas. Oke. Nah, jadi kita dinaungi dalam komunitas itu. Komunitas apa? Namanya Fabulous. Oke. Ya, Fabulous. Fabulous. Oke. Kalau dari respon pemerintah sendiri seperti apa? Melihat talenta-talenta atlet seperti kalian, apakah sudah benar-benar pernah menjalin komunikasi langsung? Kalau dari segi pemerintah tidak pernah. Belum ada ya? Kan itu PBSI yang memang sekarang yang dinaungi ya. Cuman PBSI, dan memang muncul PBSI itu ini pandemi. Jadi mau tidak mau event belum bisa dia jalankan. Saya rasa itu. Kalau dari pemerintah belum ada istilahnya omongan langsung dari. Belum ada ya. Oke. Next. GGWP. Kalau misalkan Harapannya apa? Harapannya biar kedepannya turnamen lebih banyak lagi. Jadi hasil latihan kita bisa diperlihatkan. Supaya bisa ditahu juga kurangnya di mana. Benar. Oke. Berarti kalian juga sering melakukan evaluasi bareng ya? Iya, sering. Setelah main, setelah latihan. Chalis apa? Perbanyak turnamen di Makassar, kurang sekali. Oke, sama, baik, turnamen. Kurang. Ini. 5 min. Oke. LeBron siapa? Makin banyak lawan jago biar tambah seru. Betul. Makin banyak lawan jago. Nggak takut tersaingi? Biar seru. Spawn apa? Apa ya? Ini komunitas di Makassar ramein lagi lah. Kayaknya agak redup ini. Oh ya? Iya. Mungkin efek pandemi kali ini. Iya. Oke, tapi kalau kalian sendiri selain di Jigs, tempat ngumpulnya, tempat latihannya, ada nggak sih hari-hari tertentu yang kalian ya udah ngumpul aja gitu di mana buat bisa benar-benar membangun chemistry antara satu sama lain di dalam satu tim? Ada. Jadi kita itu kalau udah latihan janjian gitu hari apa briefingnya, biar lakukan evaluasi sampai sambil nyantai-nyantai bareng, cerita-cerita biar chemistry in game sama luar game dapat juga. Oke. Ya. Kalian pernah nggak sih atau terfikirkan juga membuka kelas khusus atau pelatihan khusus untuk para player newbie gitu yang baru pengen belajar untuk jadi pro player? Ada nggak sih atau pernah terpikirkan itu nggak? Kalau Dengan saya skill yang kalian punya? Kalau saya sih enggak. Ya sama sekali. Enggak sama sekali. Oke, berarti saya kasih ide kalian nih. Manajer bisa dikelola ya habis ini. Royalty ya. Oke, terus kita sapa-sapa dulu sebelum mengakhiri perbincangan kita malam hari ini. Saya hai dulu untuk Andi Dwi. Selamat malam Kevin Kelly, Irwan Saputra, Rafael G. Ada nih fansnya Rafael di sini. Terus Nindi, Taya, siapa lagi nih? Azarcha. Dari tadi ramai banget nih semuanya teman-temannya. Itu dia perbincangan kita. Ada lagi yang pengen disampaikan oleh teman-teman atau pesannya nih buat yang baru pengen menjadi seorang player gitu. Pesannya apa? Atau kalian ingin merubah stigma orang soal game? Apa yang pengen disampaikan juga buat smart listener? Pesan saya sih untuk yang baru-baru main ini ya, satu aja, attitude-nya dijaga. Attitude-nya dijaga. Biasa ada yang baru kayak juara sekali, udah sombongnya tinggi sekali, kayak begitu. Mending diam meroket daripada roket baru jatuh. Iya. Sakit. Kalau jatuh sakit ya. Ada lagi? Buat player-player baru yang jelas jangan berhenti main terus, jangan pantang menyerah. Karena saya juga dulu begitu. Semua orang pasti berawal dari begitu. Nggak ada yang instan. Dan semuanya butuh proses. Semuanya butuh proses. Pak Manajer, apa yang pengen disampaikan Pak Manajer? Merubah stigma masyarakat nih soal permainan, soal game ini sendiri. Iya, game online. Iya. Kalau saya sih terutama untuk orang tua ya. Karena selama ini orang tua stigmanya ke anaknya kalau main game negatif semua. Itu dari dulu. Saya rasa
kalau ditanamkan ke istilahnya disiplin untuk berbagi waktu. Kalau dia tanamkan ke anaknya untuk bisa bagi waktu belajar, main game, saya rasa itu sudah istilahnya bentuk awal dari pro player. Nah, saya cuma mau ini, saya juga terus terang saya kasih kenal sama orang tua game, bahwa ini bukan game, saya tidak rusak karena game gitu. Saya kasih lihat ke orang tua saya, yang intinya sih kalau main game jangan mau jadi apa ya, jadi kerjaan kayak begitu di warnet. Itu buang-buang waktu. Kalau saya mending main game mengalir begitu saja, tidak usah terlalu diporsir ke sana. Benar. Kasih kenal istilahnya, kasih inilah tujuannya ke kompetisi lah. Kalau ada kompetisi ikut, kalaupun istilahnya kalah jangan terlalu cepat down. Kalau untuk ke orang tua memang ini bagaimana, saya intinya jangan berpikir negatif dulu gitu ya. Iya, karena masalahnya game itu tidak selamanya merusak. Benar-benar. Dan inilah buktinya mereka yang ada di sini. Kita main game juga bisa diatur waktu dan juga mencetak prestasi. Luar biasa. Tepuk tangan dulu dong. Terima kasih banyak untuk teman-teman dari Jigs Esport. Terima kasih sudah bergabung bersama Smart Community, dan juga teman-teman yang sudah bergabung di YouTube channel Smart TV Makassar. Udah rame banget. Terima kasih ya. Ada yang minta pantun katanya nih. Wah, ada yang bisa pantun? Coba pantun. Buat menutup. 1, 2, 3. Coba. Buah mangga, buah kedondong. Tetap santai dong baper. Satu lagi. Risa. Jangan bisi-bisi tahu. Satu lagi. Pantun. Buah mangga, buah kedondong. Terima kasih dong. Buah mangga, buah kedondong terus. Banyak buat di pasar. Oke, terima kasih ya semuanya. Terima kasih. Dan juga Rifa Majid pamit. Sukses untuk Anda.